Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita lanjutkan dengan doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Mari kita lanjutkan materi kita yang sudah kita bahas, lanjutkan minggu pertemuan sebelumnya, yaitu tentang alasan-alasan dalam waris. Setidaknya alasan dalam waris itu, menurut hukum waris Islam itu ada 4. Tetapi yang relevan dan yang akan digunakan pada saat ini lebih cenderung 2 alasan saja. Yang pertama adalah alasan tentang tujuan dalam Islam, yaitu silaturahmi. Yang kedua, karena itu hamba, ya, hamba saya, maka bisa mendapatkan warisan dari tuannya. Tetapi saat ini yang sangat relevan digunakan sebagai alasan untuk mendapatkan harta warisan itu hanya 2, yaitu karena ada hubungan darah dan kedua ada hubungan perkawinan. Jadi yang relevan itu 2 hal ini. Artinya, bila terjadi praktek orang akan mendapatkan waris atau menjadi ahli waris bila setidaknya adanya 2 hubungan ini, yaitu hubungan nasab dan kedua hubungan kawin. Di luar kedua hubungan ini, maka tujuan Islam dan hamba itu sudah tidak ada relevan lagi dilaksanakan, apalagi di dalam praktek hukum kita, khususnya hukum syariah atau hukum Islam. Baik, kita lanjutkan. Jadi fokus kita hari ini, fokus dalam alasan dalam waris itu hanya 2. Yang pertama adalah nasab, ya. Yang kedua adalah adanya hubungan perkawin. Sehingga apabila ada seseorang pihak ingin mendapatkan harta warisan atau menjadi ahli waris, maka setidaknya dia harus dapat membuktikan salah satu dari 2 alasan ini. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ahli waris karena adanya hubungan kekerabatan atau karena adanya hubungan nasab. Hubungan kekerabatan ini itu ditentukan, ya, ini artinya hubungan kekerabatan ini itu ditentukan karena adanya hubungan darah. Dan hubungan ini diketahui ketika dia lahir. Nah, jadi clear ya, ketika bayi itulah lahir. Jadi yang namanya hubungan kerabat itu baru dapat dibuktikan dalam Islam itu ketika adanya lahir. Jadi kalau saudara ingin dikaitkan dengan orang dalam konteks hubungan darah, maka saudara itu harus lahir. Lahir itu gimana? Lahir itu berarti Anda lahir dari rahimnya seorang wanita. Maka seorang wanita itu tidak dapat memungkiri, tidak dapat mengingkari bahwa dia itu adalah ibu dari anak. Ya, karena apa? Tidak ada yang bisa mengingkari bahwa wanita itu menolak lahir, menolak untuk melahirkan. Atau bahasanya gimana ya? Tidak mungkin seorang ibu itu bisa mengingkari kalau dia sudah melahirkan anak, gitu. Itu gambaran sederhana bahwa konteks yang diketahui pada saat bayi itu lahir. Ya. Nah, dalam konteks ini berarti logikanya adalah yang menjadi absolut sebagai pewaris dari si seorang anak itu maka tidak lain tidak bukan adalah ibu atau seorang wanita. Ya, seorang wanita itu udah absolut. Lalu bagaimana kedua? Yang kedua, karena orang tua itu tidak hanya ibu, maka ada juga orang tua itu adalah ayah. Nah, secara alamiah, maka seorang wanita itu dihubungkan dengan anak yang dilahirkannya. Itu maka yang dalam undang-undang perkawinan itu seorang anak yang tidak dapat
anak luar kawin itu kan tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya karena ya tadi eh, untuk laki-laki tentu harus dapat dibuktikan. Tetapi kalau ibu, dia jelas dia yang melahirkan. Jadi dalam hal ini yang disebut dengan hubungan nasab itu selalu ibu itu pasti ada. Ya, si ibu itu pasti ada. Karena ibu itu yang melahirkan anaknya. Tidak mungkin laki-laki melahirkan anak. Tidak ada ceritanya. Ya, kalaupun ada di dunia ini orang yang laki-laki melahirkan itu berarti dia tampilannya saja. Tidak ada laki-laki melahirkan seorang anak. Ini sudah hukum sunatullah. Tidak ada lagi yang namanya perdebatan. Ya, kalau mau diagendakan yang aneh-aneh, maka itu rekayasa. Baik, yang kedua, karena kita berbicara hubungan nasab, maka kita akan berbicara yang selanjutnya adalah mengenai siapa dan bagaimana laki-laki dapat dihubungkan dengan anak. Laki-laki dapat dihubungkan dengan anak apabila laki-laki itu menikahi ibunya. Ya, nih. A child is connected to a woman. Sorry, a child is connected to a man who legally married his mother. Yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa anak itu baru dapat dihubungkan dengan laki-laki yang dimana laki-laki itu secara sah menikahi ibunya. Jadi, kalau tadi yang pertama itu adalah gambarannya seorang wanita yang melahirkan, maka dia secara hukum, maka dia itu adalah calon pewaris dan ahli waris. Karena apa? Wanita itu pasti yang melahirkan anak-anaknya. Tapi tidak dengan laki-laki. Khusus laki-laki, dia baru bisa menjadi ahli waris kalau, mohon maaf, laki-laki baru bisa menjadi pewaris ketika laki-laki itu menikahi ibunya secara sah, baru kemudian anak itu lahir. Jadi arti di sini adalah anak kandung itu baru bisa dihubungkan dengan bapaknya kalau bapaknya dan ibunya itu nikah dulu, habis nikah itu sah, kemudian baru lahirlah anak. Maka dari konteks ini, lahir anak itu mempunyai hubungan nasab dengan bapak, dengan laki-laki itu. Inilah yang kemudian menjadi asas dasar dalam hukum perkawinan di Indonesia. Maka ada istilah namanya anak kawin, anak luar kawin, anak sah, anak tidak sah. Karena apa? Diambil dari hadis ini. Hadis ini mengatakan bahwa yang namanya anak sah itu bapak ibunya kawin dulu. Habis habis bapak ibunya kawin, kemudian lahirlah anak, maka laki-laki yang sebagai bapak tadi itu baru dihubungkan dengan anak yang lahir tadi. Itu hadis. Maka kemudian hadis ini digunakan di dalam undang-undang perkawinan. Nah, itu teori sederhananya. Jadi apa? Jadi ketika ada laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan secara hukum dan sah, kemudian lahirlah anak, maka anak itu punya hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Ya, jadi tidak hanya ibunya lagi, ya, tidak hanya yang tadi melahirkan saja, tetapi juga terhadap laki-lakinya. Kan logikanya itu dihubungkan dengan wanita. Kenapa wanita itu dia yang melahirkannya, gitu. Tapi kalau adik wanita itu menikah, kemudian lahir anak, nah kata kuncinya itu di perkawinan tadi, maka anak yang lahir tadi punya hubungan juga tidak hanya dengan ibunya yang melahirkannya, tapi juga dengan bapaknya. Bapaknya baru bisa dimintakan sebagai bertanggung jawab ketika dia sudah menikahi ibunya, gitu. Baik, jadi itu alasan dasar, ya, teori dasar ketika ngomongin hubungan nasab. Baik, yang selanjutnya, yang kedua, dalam surat yang sudah pernah saya sampaikan kemarin ya, bahwa seorang anak laki-laki dihubungkan dengan ibu dan bapaknya. Itu ya surat kemarin deh ya. Dan kemudian seorang wanita juga dihubungkan dengan ibu dan bapaknya. Artinya ibu dan bapaknya ini baru terjadi ketika ibu dan bapaknya itu nikah secara sah dan legal.
Kalau nikahnya tidak sah dan legal, maka nggak bisa dihubungkan. Gitu ya. Maka dalam konteks ini, kalau bapak ibunya udah nikah secara sah dan legal punya anak, maka anak yang lahir ini kemudian punya hubungan juga dengan siapa? Dengan keluarga dari ayah dan keluarga dari ibunya. Ya, maka dengan ini diketahui bahwa apa? Si anak itu punya hubungan darah dengan bapaknya dan keluarga bapaknya, gitu. Ibunya dan keluarga ibunya. Inilah yang disebut dengan nasab. Dari mana kamu asal usulnya? Asal usul saya dari Pak Ahmad. Pak Ahmad itu siapa? Pak Ahmad itu bapaknya X. Ahmad menikah dengan Mia. Ahmad dan Mia. Ahmad punya keluarga. Mia punya keluarga. Anak yang lahir Al-Eldul gitu misalnya. Maka Al-Eldul ini punya nasab dari Ahmad dan keluarganya dan nasab dari ibu dan keluarganya. Nah, jadi ada namanya kelompok keluarga ayah, kelompok keluarga ibu. Dalam Islam mengenal itu. Ada kelompok keluarga ayah, ada kelompok keluarga ibu. Baik. Jadi begitu, nah itu yang dinamakan nasab. Jadi seseorang itu baru punya hubungan nasab bila dia kata kuncinya adalah bapak dan ibunya menikah. Kalau bapak ibunya tidak menikah secara sah, maka hanya merujuk pada ibunya. Kenapa ibunya? Karena anak lahir dari rahim ibunya, nggak mungkin lahir dari rahim orang lain. Sehingga dalam Islam, prinsip pertama, ketika ada anak lahir, maka ibunya otomatis jadi pewaris. Nah, tinggal nanti nanya, ibunya itu nikah apa enggak? Kalau nikah berarti ya laki-laki yang menikah ibunya itu menjadi pewaris, punya hubungan nasab. Sehingga jangan main-main, saudara sekalian, bila ngomongin masalah nasab. Nasab ini bukan hal yang main-main. Diajarkan di dalam agama Islam, kenapa perlunya perkawinan, kenapa perlunya perkawinan itu untuk menjaga nasab kamu itu keturunan dari siapa. Bayangkan kalau dalam agama kita tidak ada nasab, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan tentang garis keturunan nasab ini. Orang bebas bergaul tanpa ada perkawinan, punya anak ya punya anak aja, nanti nggak jelas. Ini anak siapa, ini keturunan siapa, ya. Jadi Islam mengajarkan itu, Islam mengajarkan perkawinan, salah satunya untuk mempertegas bahwa lahirnya anak dalam konteks ini supaya memperjelas nasab seseorang. Bukan main-main, bukan perkara main-main ini. Kemudian dijelaskan juga ada yang namanya grup dari waris. Ada namanya grup yang nama disebut Zawul Faraid. Apa itu Zawul Faraid? Ya, ada 6 ya. Jadi grup of waris ini ya, grup ahli waris ini dibagi dalam 3 hal. Yang pertama Zawul Faraid. Zawul Faraid adalah mereka ahli waris yang nama mereka, bagian mereka itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Zawul Faraid. Contohnya siapa? Anak laki-laki bertemu dengan anak perempuan. Ayah, istri, ya, ayah, orang tua. Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Kemudian ada suami dan istri, gitu ya. Itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Maka ketika terjadi kematian, maka pihak yang disebut ayah dan ibu, istri dan suami tadi sudah dijelaskan bagiannya berapa di dalam Al-Quran. Mereka itulah golongan orang Zawul Faroid. Ada juga Zawul Korabat. Zawul Korabat adalah mereka yang tidak ditentukan, ya, tetapi dia bagian dari ahli waris yang tidak ditentukan dalam Zawul Faroid. Ya, itu Zawul Korabat. Yang kedua, yang ketiga adalah Mawali. Mawali adalah ahli waris pengganti. Sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran,
Tetapi secara logika harusnya dia bisa menggantikan. Maka ada istilah baru dalam hukum waris. Ini hal yang baru yang dulu dulu sempat menjadi sebuah perdiskusi, sebuah eh, materi diskusi. Kan nggak ada itu mawali. Mawali itu apa sih? Dalam bahasa Indonesia mawali diartikan sebagai ahli waris pengganti. Kenapa ahli waris pengganti? Karena tidak ada dalam Al-Qur'annya itu. Karena Zaul Farad tidak ada namanya anaknya anaknya dari anak atau cucu kan. Namanya ada yang tertera adalah anak, ayah, ibu gitu ya. Itu Zaul Faraid. Lah kemudian kalau anak itu punya anak, anaknya mati duluan, cucunya gimana? Dapat nggak bagian? Gitu. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan itu. Maka kemudian ada pendapat ulama mengatakan ya sebaiknya dilanjutkan oleh cucunya. Disebut dengan istilah mawali. Atau dalam bahasa Indonesia, di dalam pasal 185 KHI disebut dengan ahli waris pengganti. Kemudian ada juga asobah. Apa itu asobah? Asobah artinya adalah mereka mereka adalah orang yang memiliki bagian tapi bagiannya itu bisa berubah-ubah. Nah, contoh misalnya ayah, istri, suami, ayah dan ibu itu punya bagiannya nggak berubah. Ayah itu seperenam, ibu seperenam, istri itu kalau punya anak dapat seperlapan, kalau nggak punya anak dapat seperempat. Ya, artinya bagiannya sudah ditentukan. Ini kamu segini, 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 segini. Nah, kalau asobah gimana? Asobah bagiannya bisa berubah-ubah. Berubah-ubah itu apa? Kembali kepada kedudukan di mana dia bersanding dengan siapa sebagai dalam ahli warisnya. Bisa saja asobah itu mendapat bagian paling banyak. Bisa saja asobah itu mendapat bagian paling sedikit. Artinya, dia dapat bagian setelah bagian-bagian lain itu dibagi baru dia bagian yang terakhir. Atau dalam bahasa lain disebut dengan bagian sisa. Ada yang mengatakan sisa. Tetapi saya mengatakan bagian yang bisa berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena bagian dia eh, karena ada satu bagian yang dimana bagian itu dibagi dulu ke ahli waris yang lain, baru nanti sisanya ke asobah itu. Siapa saja orang-orang asobah? Asobah itu diidentifikasi yaitu laki-laki. Laki-laki siapa? Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, ahli waris karena hubungan perkawinan. Tadi ahli waris karena hubungan nasab. Sekarang ahli waris karena hubungan perkawinan. Kalau kita berbicara ahli waris karena hubungan perkawinan, maka ahli waris itu lahir uh, ya, the heirs rights for husband or wife yang dimana warisan itu timbul kepada suami atau istri ya karena adanya hubungan perkawinan because of marital relation, hubungan kawin, and it must be legitimate. Nah, yang paling terpenting adalah bisanya saling mewarisi antara suami dan istri ketika salah satu yang meninggal itu nikahnya harus legitimate. Legitimate itu apa? Legitimate because of law, yang dimana sah menurut hukum. Sah menurut hukum itu apa? Ya ada bukti yang disahkan menurut hukum. If husband dies and leave property, then wife consider as the heir. Kalau nanti misalnya suami meninggal, maka istri itu dapat harta waris dari suami. Kemudian sebaliknya kalau suami meninggal, istri meninggal, suami dapat bagian harta dari istri. Satu hal yang harus diperjelas di sini adalah ketika kita berbicara mengenai harta waris antara suami dan istri, maka jangan lupa untuk membahas juga tentang harta
bersama. Karena warisan ini itu juga harus dihitung juga harta bersamanya. Ya, kalau kita ngomongin harta warisan antara suami istri, maka pastikan dulu harta bersamanya itu clear. Misalnya, harta bersamanya 100 juta. Ya, harta bersama 100 juta. Berarti kalau istri meninggal, ya harta bersama suami dan istri itu harus dibagi dulu. Hartanya bersamanya 100 juta berarti dibagi dua, istri 50, suami 50. Ketika istri 50, suami 50, maka yang menjadi harta warisan itu adalah harta 50 tadi, bukan 100-nya. Ya, karena di situ ada harta bersama. Baru kemudian harta 50 tadi yang milik istri itu jadi harta warisan, dihitung, dibagi sesuai dengan porsi dalam hukum waris Islam. Nah, pada prakteknya, pembagian semacam ini sering dikatakan lupa. Ya, ketika apa? Ketika antara suami istri meninggal, kemudian anak apa langsung bagi-bagi saja rumah segini, ini segini. Itu bagaimana, Pak? Boleh nggak? Boleh saja. Karena yang penting adalah terjadi perdamaian dan penerimaan dari masing-masing ahli waris. Misalnya, seorang suami meninggal, bapak meninggal, ninggalin rumah tiga, mobil satu. Kan harusnya dibagi dulu harta gono gininya kan. Rumah tiga, mobil satu. Rumah tiga itu setengahnya itu punya istri. Baru nanti setengahnya punya bapaknya. Nah, punya bapaknya itu yang jadi harta warisan. Tapi kemudian dalam praktek langsung aja rumah tiga itu dibagi masing-masing. Punya kamu segini, punya kamu segini, punya kamu segini. Langsung dia ibu dapat rumah nomor satu, anaknya dua dapat rumah nomor dua dan tiga gitu. Apakah itu melanggar? Tidak. Ya, karena apa? Karena itu sudah dibagi atas kesepakatan mereka masing-masing. Ingat, asas dalam hukum waris Islam adalah dibagi secara damai, tujuannya untuk menghubungkan silaturahmi. Jadi hal ini harus dipastikan ya. Biasanya penghitungan waris secara detail itu terjadi kalau ada sengketa. Kalau tidak terjadi sengketa, pada prinsipnya semua itu baik-baik saja. Nggak mau mempermasalahkan, nggak mau mempersulit, mau tuh ya udah manut, udah saya manut derek, nggak mau mikir gitu. Kenapa? Nggak enak ngomongin waris tuh. Tapi kalau sudah menghitung ini jatahku, bagianku, ini dan sebagainya, kemudian terjadi sengketa. Nah, sengketa itu kemudian harus dihitung detailnya. Kalau gitu diawali dengan apa? Ya ini kan bapak meninggal. Ya harus dibagi dulu harta mama segini, harta bapak segini. Harta mama itu harus diamankan dulu karena itu milik mama. Karena ingin milik si istri. Baru yang harta yang milik suami, si ayah tadi, misalnya dari tadi ya dari 100 tadi ternyata hartanya si ayah kan udah dibagi dua tuh. Jadi 50 kan? Nah, 50 itu yang kemudian digunakanlah hukum waris Islam. Orang tua berapa, anak berapa, istri berapa gitu baru pakai rumus itu. Ya, nanti kita coba ya dalam hitung-hitungan. Baik, yang terakhir ya, yang terakhir adalah eh, unsur dari waris. Jadi kalau melihat tadi, setidaknya untuk bisa terjadi yang namanya hukum waris itu ada tiga unsur. Unsur itu apa? Unsur itu adalah syarat pembentuk. Kalau tidak adanya unsur atau kurangnya unsur ini, maka tidak mungkin terjadi peristiwa waris. Kita mulai yang pertama, yaitu inheritors. Inheritors itu artinya adalah pewaris. Apa itu pewaris? Yaitu orang yang mati. Ya. Yang kedua, inheritance, yaitu ada harta warisan. Inheritance property. Karena tidak mungkin ya dari salah satu tiga ini tidak terpenuhi. Kalau ada orang mati tidak punya harta, nggak mungkin bisa diwariskan. Kemudian yang ketiga, the heirs atau ahli ahli waris.
salah satu dari tiga ini tidak terpenuhi, maka tidak mungkin terjadi peristiwa waris. Ada orang mati, nggak punya anak, nggak punya ahli waris, maka tidak mungkin terjadi peristiwa waris. Dan mau diapain hartanya? Kalau ada orang punya harta, nggak punya ahli waris, harta itu maka akan menjadi harta tanpa tuan. Harta tanpa tuan, maka harta itu harus bagaimana? Ya, tanpa tuan ya tidak ada yang melekat pada siapapun. Maka dalam konteks ini negara memberikan jalan kalau ada harta tanpa tuan, maka bukan negara merampas harta tersebut, tetapi berdasarkan informasi dari wilayah setempat atau warga setempat, maka bisa dikembalikan ke balai harta atau diserahkan ke balai harta peninggalan. Apa itu Balai Harta Peninggalan? Balai Harta Peninggalan adalah lembaga yang ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang tugasnya adalah mendata, mengurus harta-harta yang tidak bertuan, kemudian nanti akan diinventaris menjadi milik negara. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita melihat tiga unsur ini, maka yang harus kita perhatikan adalah syarat-syarat ini. There is the certainty of someone dead. Harus ada seseorang yang secara ya atau ada secara khusus ya mati dan dia punya harta. There is the heirs from the whole life and legitimate. Ketika orang itu yang mempunyai harta tadi mati, there is the heir, adanya ahli waris ya yang masih hidup dan ahli waris itu sah di mata hukum. Yang kedua. Yang ketiga, the status of heirs must be clear ya. Proven well and accountable. Status dari ahli waris itu harus jelas, dapat dibuktikan, ada keturunan nasab, ada keturunan yang atau ada keturunan karena hubungan perkawinan ya, dan harus akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nggak asal orang ngaku-ngaku jadi ahli waris, nggak bisa. Itu namanya kalau terjadi pembohongan, itu namanya membuat keterangan palsu, ya bisa dipidana. Oke, jadi nggak main-main gitu. Baik, kita lanjutkan. Ini yang terakhir ya. The right of inheritance can remove. The hak untuk waris itu bisa hilang atau berubah atau hilang lah, dicabut gitu ya. The inheritance rights can be invalid of or lost if there is the certain reason. Hak untuk menjadi ahli waris, hak untuk mendapatkan harta warisan itu bisa hilang jika terjadi beberapa alasan-alasan berikut. Menurut hadis from Abu Hurairah yang dinarasikan oleh Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, a person who kills his inheritors has no right to receive any property inheritance from who killed. Jadi seseorang yang membunuh pewaris itu tidak punya hak untuk menerima harta warisan dari seseorang yang dibunuhnya. Yang pertama itu adanya pembunuhan. Yang kedua, karena perbedaan agama. Ini diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Kemudian dijelaskan oleh hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud. Jadi ini perbedaan agama ini hukumnya hadisnya ini sahih ya. Dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah nih. Ya. Apa artinya? Jadi dalam KHI itu sudah dijelaskan ya, tidak mendapatkan warisan sebagai ahli waris barang siapa mereka yang kafir. Apa itu kafir? Berarti dia dengan sengaja dan niat berpindah agama yang darinya muslim menjadi non-muslim.
Ingat alasannya apa? Nah, ini mau saya jelaskan alasannya. Hubungan nasab ya, itu nggak apa-apa. Kinship relation is only for social reason. Ya, namanya hubungan kekerabatan itu pada konteksnya adalah untuk alasan sosial bergaul. Ya, oke, nggak apa-apa. Saudara itu anak saya, iya. Ya. Kamu anak saya, iya. Kamu saudara saya, iya. Kita ada hubungan nasab, iya. Tapi tidak untuk urusan agama. Ketika saudara sudah berpindah agama, maka dalam konteks ibadah apa hadis ini, maka not for religious matter. Kamu sudah bukan bagian dari si ahli waris di dia. Maksudnya apa? Maksudnya keberadaan saudara sebagai nasab itu karena adanya hubungan pergaulan, adanya hubungan social relations. Tapi kalau sudah menyangkut masalah agama, maka itu tidak termasuk. Artinya, waris itu timbul karena urusan ibadah dan keagamaan, bukan urusan pergaulan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan waris itu perbuatan apa? Waris itu adalah bagian dari pelaksanaan hubungan ibadah. Sehingga ketika orang dengan sengaja dan niat berpindah agama dari yang muslim menjadi kafir, maka dia sudah bukan lagi dianggap sebagai hubungan nasab. Kenapa? Karena nasab itu dalam konteks penjelasan dari hadis ini ya, nasab itu dikaitkan dengan pergaulan kita. Kita boleh bergaul ya, menentukan siapa anak dan sebagainya. Tetapi ketika dia pindah agama, maka dia tidak ada masuk kategori nasab lagi. Kenapa? Urusannya dengan sudah berkaitan dengan keyakinan beragama. Not for religious matter. Oleh karena itu, ini sebagai dasar di mana seseorang yang sudah berpindah agama itu tidak berhak lagi menjadi ahli waris. Ya. Tidak berhak lagi menjadi ahli waris itu berarti dia secara ibadah, secara keyakinan beragama, bukan sebagai ahli waris. Kalaupun, catat baik-baik, kalaupun nanti ada yang namanya pemberian, misalnya pihak keluarga memberikan bagian kepada anak yang di mana anak itu sudah kafir gitu, mohon maaf, pindah agama gitu. Maka pemberian itu bukan pemberian karena mekanisme waris, tapi pemberian itu karena mekanisme hibah atau wasiat. Hibah dan wasiat itu konteksnya adalah pemberian. Ya, siapa saja dalam Islam berhak mendapatkan wasiat dan hibah. Tapi kalau untuk urusan waris, waris waris adalah perbuatan yang berbasis pada ibadah. Syarat dalam Islam menerima waris adalah sesama Muslim. Nah, kalau kita lihat prakteknya di praktek-praktek itu kok kenapa orang yang bukan agama Islam dia kafir kok tetap dapat bagian harta? Harta itu dikategorikan bukan harta warisan, tapi harta itu dikategorikan sebagai harta pemberian atau wasiat. Jadi beda. Bukan lagi waris tapi sebagai hibah atau wasiat. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Jadi dalam konteks ada kerabat saudara yang kemudian menjadi kafir atau beda agama, tapi secara kemanusiaan mereka
ingin berbagi harta, toh juga anak kandungnya juga gitu kan. Maka pemberian yang dilakukan tadi bukan pemberian karena waris, tapi kamu diberi karena adanya hibah diberi. Jadi mekanisme hukumnya namanya bukan waris tapi hibah atau wasiat. Itu yang different religions. Yang pembunuhan juga sama. Seseorang yang berhak atas harta warisan, maka dia tidak boleh dicabut sebagai ahli waris. Tetapi dia bisa dicabut sebagai ahli waris kalau dia terbukti melakukan pembunuhan. Pembunuhan siapa? Membunuh si pewaris. Tidak hanya membunuh, menuduh, memidanakan, ya itu juga dicabut sebagai ahli waris. Kalau terbukti bahwa ada otak intelektual, gitu ya, bahwa dia bersinergi untuk melukai, mencederai sehingga nanti meninggal atau berusaha untuk menjerumuskan, mengkriminalisasi gitu ya. Maka dia bisa dicabut dari sebagai ahli ahli waris kalau terbukti gitu. Oke. Baik, saya pikir cukup untuk materi alasan-alasan waris ini hingga materi tentang dicabutnya ahli waris sebagai ahli waris. Kita akhiri dengan bersama baca hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.